Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, serta Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan yang berbahagia yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua wali kelas 7, 8, dan 9. Yang pertama dan utama tentu kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama bisa mengikuti suatu kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita mulai nanti pada hari Senin tanggal 6 September 2021. Bapak Ibu, untuk sampai proses pembelajaran tatap muka terbatas, ada beberapa prasyarat yang harus kita penuhi. Antara lain, sebelum nanti running hari Senin tanggal 6 September 2021, kita harus melaksanakan dulu sosialisasi. Dan sosialisasi ini dilaksanakan baik itu kepada guru, kemudian juga kepada orang tua, kemudian juga kepada Satgas COVID-19 yang ada di lingkungan SMP 2 Cibitung. Sehingga dengan sosialisasi ini nantinya pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan yang dilaksanakan di SMP 2 Cibitung bisa mengetahui sampai sejauh mana persiapan kita dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran tatap. Alhamdulillah kita sudah masuk tahap sosialisasi kepada orang tua. Sebelumnya tadi jam 8 sampai jam 10 kami melakukan rapat dengan para guru TU, seluruh warga SMP 2 Cibitung untuk bisa lebih mengenal lagi bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu, nanti di hari Sabtu kami akan melaksanakan simulasi. Di simulasi nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak nanti secara bergantian, ya, itu nanti kita bagi menjadi 4 shift untuk datang ke sekolah. Setiap shift ya itu hanya terdiri dari 50% dari jumlah anak di kelas tersebut. Sehingga nanti secara bergantian nanti akan di-share untuk jadwalnya, misalnya 9A ya, shift pertama. Ini contoh. Shift pertama 9A dari nomor absen 1 sampai 20. Masuk jam 7 sampai jam 8. Kemudian berikutnya nanti shift yang kedua nomor absen 1 sampai 40 masuk jam 8.30 sampai 9.30. Itu untuk kegiatan simulasi. Demikian seterusnya. Nah, kita rancang itu nanti sampai 4 shift. Nanti jadwalnya sudah kita share ke wali kelas masing-masing.
dan nanti dalam waktu dekat pasti akan sampai ke Bapak Ibu semua untuk jadwal kegiatan simulasi. Kemudian Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan ya, setelah simulasi nanti semuanya kita akan atur sedemikian rupa. Dari kedatangan anak sampai anak masuk ke kelas, sampai nanti anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Ini kita akan atur dan saya harapkan nanti anak-anak ke sekolah bisa diantar oleh orang tua masing-masing. Ya, hindarkan anak-anak untuk ke sekolah dengan naik angkutan umum. Hindarkan, kalau bisa sebisa mungkin diantar oleh Bapak Ibu atau keluarganya yang lain sampai di pintu gerbang. Dari situ nanti kita akan atur ya untuk masuknya, masuk kemudian nanti anak akan dites suhunya, akan diwajibkan untuk cuci tangan sebelum masuk ke kelas. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa saat nanti pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas, ya, anak-anak tidak diperbolehkan membawa makanan. Yang dibolehkan hanya minuman saja. Jadi saya harapkan dari rumah sudah sarapan dulu, sudah makan dulu, ya. Ini penting Bapak Ibu karena ya dengan sarapan, dengan makan dari rumah imun kita ya akan semakin meningkat. Alhamdulillah bahwa kemarin anak-anak kita sudah mendapatkan vaksinasi. Ya, ini juga menambah kepercayaan kita, menambah imunitas dari anak-anak kita, sehingga ini salah satu bekal untuk kita semua untuk bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kemudian nanti secara teknis akan diterangkan oleh wakil bidang kesiswaan dan wakil bidang kurikulum. Kemudian hal lain yang banyak ditanyakan oleh orang tua adalah terkait dengan seragam, terutama untuk kelas 7 dan 8. Bapak Ibu, dari tahun pelajaran 2020, 2021 dan tahun pelajaran 2021 sampai 2022, ya, sekolah tidak menyediakan seragam. Sehingga dipersilakan Bapak Ibu membeli seragam di luar. Silakan, seragam yang dibeli adalah putih biru dan seragam pramuka. Bagi mohon maaf yang belum mempunyai kemampuan membeli seragam, pakai seragam yang ada dulu. Seragam SD dipakai, tidak masalah, silakan pakai. Kalau memang tidak punya kemampuan itu, silakan. Ya, tapi kalau yang mampu silakan membeli seragamnya putih, biru, dan pramuka. Batik bagaimana Pak? Seragam olahraga bagaimana Pak? Nggak usah dipikirin, ya, karena memang sekolah juga belum menyediakan itu. Ya, itu sebagai bentuk empati dari pemerintah Kabupaten Bekasi, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, ya, di masa-masa COVID-19 ini memang banyak saudara-saudara kita yang kesulitan secara finansial, maka ada kebijakan ya dari Dinas Pendidikan untuk tidak menjual seragam untuk anak-anak, sehingga silakan dibebaskan untuk Bapak Ibu untuk membeli seragam di luar. Ya. Atributnya bagaimana? Nggak usah dibeli dulu juga nggak apa-apa atribut. Ya, silakan yang penting seragam dulu. Ya, masa pembelajaran tatap muka secara terbatas ini intinya adalah untuk memotivasi anak agar lebih giat lagi belajar.
Dari semula belajar secara daring hampir 1,5 tahun, bahkan mungkin sudah hampir nyaris 2 tahun. Ya, saya pikir dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas, nanti anak-anak akan lebih bersemangat lagi, bergembira lagi, sehingga motivasi belajarnya akan lebih baik lagi. Itu harapan saya. Nanti secara detailnya disampaikan oleh Wakil Bidang Kurikulum dan Wakil Bidang Siswaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, saya ulangi lagi. PTMT, pembelajaran tatap muka, kalau ada kerjasama dari pihak sekolah dan juga dari orang tua. Maka jalinlah komunikasi dengan baik dengan sekolah melalui wali kelasnya masing-masing. Komunikasikan kesulitan-kesulitannya, ya, hambatan-hambatannya apa, sehingga nanti akan kita cari solusi bersama-sama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Kedengeran ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susilo atas waktu dan kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada sesi ini akan menyampaikan bagaimana gambaran penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 2 Cibitung. Mohon izin share ya Bapak dan Ibu. Oke. Sudah terlihat? Oke, sebentar. Oke, tidak lama ya Bapak dan Ibu. Tadi sebagian besar sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya bermaksud untuk memperjelas saja sehingga kemungkinan-kemungkinan ketidakpahaman atau mispersepsi di antara Bapak Ibu wali murid itu bisa terminimalisasi ya. Baik, yang akan saya sampaikan sekali lagi adalah bagaimana secara garis besar gambaran persiapan tatap muka terbatas pada masa transisi di SMP Negeri 2 Cibitung. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya panduan kami dalam menyelenggarakan proses pembelajaran itu tidak terlepas dari dasar hukum yang ada. Ya. Yang pertama tentunya dari surat keputusan 3 Menteri, kemudian dari Inmendagri, lalu terakhir dari SK Kepala Dinas. Dari 3 dasar hukum ini, maka kemudian kami sebagai sekolah harus membuat SOP, standar operasional prosedur, bagaimana kami menyelenggarakan proses pembelajaran selama PTMT masa transisi. Jadi hal yang disiapkan tentunya yang pertama adalah persiapan SOP COVID-19 dan SK Satgas di sekolah. Kemudian yang kedua, persiapan tatanan sarana dan prasarana sekolah. Lalu yang ketiga, sosialisasi penerapan protokoler COVID-19 di sekolah. Dan yang keempat adalah perencanaan program KBM. Di sesi ini saya akan lebih membahas mengenai poin keempat, yaitu tentang program pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Bapak dan Ibu, PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi ini adalah masa pembelajaran. Jelas ya di sini bahwa dikatakan adalah transisi dari kita kemarin sudah melaksanakan pembelajaran secara daring ya Bapak dan Ibu selama masa pandemi, lalu kemudian kita mau memasuki pembelajaran kebiasaan baru. Nah, di antara dua
pembelajaran tersebut, maka disebut transisi. Dalam PTMT ini sendiri yang akan dilakukan adalah yang pertama adalah tatap muka terbatas dan yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Ya, yang perlu digarisbawahi PTMT ini sendiri ada dua ya Bapak dan Ibu ya. Ada tatap muka terbatas dan ada pembelajaran jarak jauh. Tatap muka terbatas, kenapa dikatakan terbatas? Ini dilihat dari jumlah hari belajar dan dari jumlah peserta dalam setiap rombelnya. Jadi ini dibatasi ya, tidak seperti pada saat kita normal, dalam kondisi normal. Kemudian kedua PJJ. Jadi masih ada PJJ-nya ya Bapak dan Ibu. Kenapa disebut PJJ? Karena pada saat tatap muka terbatas juga sebenarnya kalau kita mau menggunakan bahasa daring masih bisa, karena daring itu dalam jaringan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan membiasakan untuk menyebut PJJ gitu ya. Jadi PJJ ini masih ada. Ada dua model PJJ. PJJ yang pertama adalah PJJ khusus buat murid yang memang tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Hanya tentunya nanti dari pihak sekolah akan menanyakan lebih lanjut kepada orang tua apa alasan kenapa murid tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ya Bapak dan Ibu ya. Sebagaimana Bapak dan Ibu sudah mengisikan daftar centang ya atau surat pernyataan. Nah, itu yang pertama, PJJ yang pertama. PJJ yang kedua adalah setelah tatap muka terbatas yang dilakukan di sekolah dengan waktu yang tidak seperti yang normal, waktunya itu hanya 3 hari, durasi waktunya juga tidak seperti biasa ya, hanya 2 jam saja setiap anak mendapatkan proses pelayanan pendidikan di sekolahnya. Setelah itu anak melanjutkan pembelajaran PJJ di rumah ya Bapak dan Ibu. Jadi aktivitas belajar tetap efektif dalam waktu 1 minggu. Walaupun sebagian di sekolah, sisanya di rumah. Ya, sebagian kecil di sekolah, sebagian besar masih dilakukan di rumah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan pembelajaran PTMT tatap muka terbatas ini sudah dikatakan tadi oleh saya di awal bahwa jumlah siswanya ini berbeda. Ya, jumlah siswanya hanya 50% dari setiap kelasnya. Jadi satu kelas dibagi 2 ya untuk pelaksanaan kegiatan PTMT-nya. Kemudian hari belajarnya juga tidak full ya. Bapak dan Ibu, kita adalah sekolah 2 shift. Kalau dalam kondisi normal kita belajarnya Senin sampai Sabtu, tapi dalam PTMT terbatas tidak. Satu peserta didik hanya mendapatkan 3 hari saja pelayanan pembelajaran di sekolah. Durasi waktunya juga dipersempit. Ya, tidak seperti pada saat normal. Kemudian sistem pembelajaran yang dilakukan pun juga tentunya akan berbeda. Ya, kita akan coba kaji satu persatu ya Bapak dan Ibu ya. Untuk jumlah siswa. Jadi tadi untuk jumlah siswa pada pembelajaran tatap muka terbatas ini akan dibagi 2 gelombang. Satu kelas 2 gelombang. Jadi gelombang pertama itu untuk siswa nomor absen 1 sampai 20. Jadi kalau anak Bapak dan Ibu berada di nomor absen 1 sampai 20, maka akan ikut masuk pembelajaran gelombang pertama. Yang mana jam pelaksanaannya jam 7 sampai jam 9. Ya. Jadi dari sini terlihat ya Bapak dan Ibu waktunya tidak seperti pembelajaran normal. Jam 7 sampai jam 9 berarti hanya 120 menit. Ya, di mana 1 jam pembelajaran itu terdiri dari 30 menit. Ya. Jadi 1 jam pelajaran sama dengan 30 menit. Sehingga dalam sehari anak mendapatkan 4 pelajaran. Jadi 30 menit dikali 4 maka 120 menit ya. Setelah selesai anak langsung pulang ya. Tidak ada kegiatan makan di sekolah. Ya, Bapak dan Ibu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh kesiswaan. Langsung pulang, kemudian nanti ada jeda 1 jam karena akan ada penyemprotan disinfektan. Gelombang kedua akan masuk mulai jam 10. Ini 50% berikutnya masih di kelas yang sama. Ya, dengan nomor absen yang berbeda, yaitu nomor absen 21 sampai 40. Katakanlah 40 anak. Kalau misalkan di kelas tersebut hanya 38, berarti 21 sampai 38 dan seterusnya. Waktunya tadi jam 10 sampai jam 12. Hari belajarnya diminimalisasikan untuk tatap mukanya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa PTMT itu adalah 2 kegiatan. Tatap muka terbatas di sekolah
dan sisanya adalah PJJ, pembelajaran di rumah. Ya, Bapak dan Ibu. Untuk hari belajar, ini untuk shift pagi. Jadi kalau anak Bapak dan Ibu berada di shift pagi itu kelas berapa? Kelas 8A sampai 8F dan 9A sampai 9K. Ya, untuk yang shift pagi itu nanti belajarnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Belajar di sekolahnya atau tatap muka terbatasnya yang tadi hanya 2 jam tadi itu. Ya. Sementara yang shift siang, berarti yang anak Bapak dan Ibu merasa kelasnya di kelas shift siang, yaitu kelas 8G sampai 8K, kemudian 7A sampai 7K, itu akan memperoleh pembelajaran tatap muka terbatas di sekolahnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kenapa dibuat selang-seling? Ini untuk memungkinkan fleksibilitas pengerjaan PJJ-nya. Dengan waktu hanya 30 menit Bapak dan Ibu, putra-putri Bapak dan Ibu di sekolah hanya akan kami bina karakternya. Kita prioritas utamanya adalah membangun motivasi belajar putra-putri Bapak dan Ibu. Karena selama 1,5 tahun sudah belajar di rumah, tentunya perlu adaptasi. Ya, makanya PTMT-nya disebut masa transisi. Ya, baik si murid maupun guru perlu adaptasi. Ya, jadi 30 menit itu hanya untuk memperkuat karakter, ya, membangun motivasi, kemudian mengingatkan kesepakatan kelas, dan mungkin nanti ada sesi-sesi coaching yang dilakukan oleh guru dan wali kelasnya terkait dengan kesulitan-kesulitan belajar dari putra-putri Bapak dan Ibu. Ya, kita maksimalkan pemanfaatan waktu yang 30 menit satu pelajaran tersebut. Ya, oke, ini untuk hari belajar. Kemudian udah habis kayaknya ya slide saya. Oke, kemudian tadi untuk hari belajar ya, untuk durasi waktu tadi udah jelas ya Bapak dan Ibu ya, durasi waktu jadi 1 jam pelajaran, 30 menit, 1 hari, 4 pelajaran, jadi 120 menit ya. Sistem pembelajarannya juga tadi udah saya singgung, jadi kita flipped classroom ya, pembelajaran terbalik ya Bapak dan Ibu. Kalau dulu waktu normal, lebih banyak waktu belajar di sekolah, sisa waktunya di rumah untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Kalau sekarang untuk mempelajari materi, ya bahan ajar, mungkin ada diskusi kelompok masih menggunakan daring tentunya dengan teman-teman kelompoknya. Nanti eksekusinya, eksplorasinya, konfirmasinya baru dilakukan di sekolah bersama dengan guru. Jadi sistem pembelajarannya masih demikian ya. Walau tetap fokus utama, prioritas utama adalah untuk pembangunan karakter, membangun motivasi, ya itu yang paling utama. Ya, itu saja Bapak dan Ibu dari saya dari bagian kurikulum. Kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator, ya ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, baru aku nggak ada suaranya. Matiin. Demikian pemaparan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Ibu Riri Asri Putih MPD, yang berkaitan dengan pelaksanaan TMT yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Senin. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada hal-hal yang kurang paham, silakan datang ke sekolah. Akan dilayani dengan baik, insya Allah. Untuk selanjutnya dari Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, Ibu Sri Susan SPD, silakan Bu. Mana ngeri? Mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 2 Cibitung, Bapak Dr. Andes Joko Srianto. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Bidang Kurikulum dan Wakil Humas Sanpras. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7, 8, dan 9. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul secara virtual dalam acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Tentunya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, keluarga. Semoga sampai kepada kita nanti di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Sri Susanti SPD. Jabatan saya sebagai Wakil Bidang Kesiswaan. Baiklah, saya akan uraikan. Tadi sebenarnya sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Riri bagaimana teknis PTMT ini. Hanya saya akan mengulas sedikit saja, terutama yang belum tersampaikan. Tadi juga sudah disampaikan mengenai jadwalnya ya Bapak Ibu. Saya ulangi saja, jadi datang ke sekolah itu putra-putri Bapak tidak setiap hari. Sesuai jadwal yaitu 3 hari. Saya ulangi, untuk Senin, Rabu, dan Jumat itu kelas 9A sampai 9K. Dan kelas 8A sampai 8F. Selanjutnya, untuk hari Selasa, Kamis, Sabtu, kelas 7A sampai 7K, dan kelas 8G sampai dengan 8K. Sama-sama 3 hari. Untuk nanti teknisnya di kelas mana, kami sudah atur. Jangan khawatir nanti putra-putri Ibu tidak tahu kelasnya. Nanti ada wali kelas dan semua warga sekolah siap membantu. Dan nanti juga hari Sabtu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah akan adanya simulasi. Jadi nanti wajib putra-putri Ibu yang sehat tentunya dengan memakai baju pramuka yang sudah punya. Yang belum punya boleh menggunakan baju yang sopan, itu tentunya ya. Silakan datang berdasarkan sesinya atau gelombangnya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Riri dan nanti juga akan di-share oleh Bapak Ibu wali kelas. Jangan khawatir Bapak Ibu tidak tahu anaknya jam berapa. Kalau tidak tahu, komunikasi harus terjalin dengan Bapak Ibu wali kelas, gitu ya. Selanjutnya untuk tata tertib baju, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk baju hanya menggunakan 2 warna, yaitu untuk yang kelas 9A, 9K, 8A, dan 8F, Senin Rabu menggunakan baju putih biru. Kemudian untuk hari Jumatnya menggunakan pramuka. Untuk kelas 7A sampai 7K dan 8G sampai 8K, hari Selasa Kamis menggunakan seragam putih biru. Hari Sabtu pramuka. Untuk modelnya nanti di-share oleh Bapak Ibu wali kelas dan memang kalau tidak menemukan model yang pas terutama pramuka, silakan model seadanya
Tetapi untuk pramuka, cara memakainya dimasukkan ke roknya. Selanjutnya bagaimana dengan sabuknya? Yang ada saja. Nah, untuk model seragam putih biru, kalau sudah ada, itu model bawahnya itu roknya lipit 2. Nanti Ibu lihat ya. Tapi memang kalau susah mendapatkan, silakan saja yang ada. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa untuk PTMT ini adaptasi. Yang penting anak semangat belajar. Bapak Ibu, untuk selanjutnya, kita SMP Negeri 2 Cibitung memang sudah terkenal dengan tata tertibnya yang disiplin anak-anaknya, baik dari anak-anak atau gurunya. Yang saya minta untuk rambut siswa laki-laki pendek dengan model 321. Nanti gambar akan di-share juga melalui wali kelas. Karena kemarin melihat waktu kegiatan vaksinasi, rambut anak laki-laki banyak yang memang panjang atau gondrong. Jadi ada waktu untuk persiapan itu dari hari sekarang sampai hari Minggu. Nah, jadi kami mohon waktu Senin KBM atau ya KBN itu anak-anak sudah rapi. Tentunya membawa buku. Jadi bukan hanya membawa buku satu saja, sesuai nanti dengan jadwal yang telah di-share atau yang akan di-share. Selanjutnya untuk sepatu ini hanya menganjurkan saja NB supaya serentak atau sama. Jadi tidak ada yang mahal, nanti akan mencolok ke yang lain ya. Tetapi kalau belum punya, seadanya. Yang jelas diusahakan tolong itu talinya itu jangan warna-warni ya Ibu ya, punten putih gitu ya. Kalau tidak ada ya hitam, yang merah diusahakan jangan gitu. Kan seperti jalan-jalan ke mall kalau begitu. Selanjutnya, untuk siswa yang sakit, tidak usah ke sekolah, tetapi memberitahukan ke wali kelasnya. Dan yang belum divaksin, silakan ke sekolah. Karena sebenarnya anak-anak itu ya bukan salah satu kriteria untuk tatap muka terbatas ini. Semoga sehat, tapi keadaan siswanya harus sehat. Komunikasi sekali lagi harus terjalin dengan baik dengan wali kelas. Selanjutnya, siswa harus sarapan dari rumah. Jadi tidak dianjurkan atau dilarang membawa bekal karena nanti takutnya tertular lah kalau ada apa-apa di lingkungan kelasnya. Mudah-mudahan tidak, karena sekolah atau kelas itu sudah disterilkan, nanti disemprot dan sebagainya, gitu ya. Selanjutnya, kalau air bagaimana? Silakan boleh bawa air, karena di sini kantin tidak ada, Bapak Ibu, ditutup. Ya, jadi harus bawa dari rumah kalau air minum. Saya yakin kalau 2 jam di sekolah, ya anak kalau sarapan dari rumah tidak akan merasa lapar. Bapak Ibu perlu diingatkan, misalnya kalau putra putri Bapak Ibu ada jadwal masuk jam 7, nah itu diusahakan 10 atau 5 menit itu sudah ada di sekolah. Karena jam 7 itu yang dijadwal itu ataupun jam 9 itu sudah mulai KBM-nya. Itu. Selanjutnya untuk eskul belum ada. Jadi eskul masih belum bisa dilaksanakan. Dari pihak Poskin, Ibu tunggu saja informasinya dari kami, karena memang dari pihak puskesmasnya belum ada jadwal yang pasti. Yang jelas, kalau
masih usia di bawah 12 tahun masih vaksin dulu. Nah, untuk masalah kakak, permasalahannya kemarin tidak bisa vaksin secepatnya, sehingga nanti anak-anak bisa vaksin kalau memang sudah ada jadwal dari Puskesmas, sehingga semuanya dapat divaksin, sehingga seluruh siswa SMP 2. Dan yang lebih penting adalah kita harus menerapkan baik sebelum ke sekolah, di sekolah ataupun pulangnya prokes COVID-19, terutama memakai masker. Kalau perlu 5 lapis ataupun 3 lapis. Itu untuk menjaga supaya siswa-siswi ibu itu meskipun sudah divaksin tetap sehat dan bisa masuk setiap harinya untuk menjalankan KBM. Itu saja mungkin ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kensiswaan oleh Ibu Sri Susanti SPD. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan mangga Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan PTMT, silakan diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya 3 orang dulu. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Tentang PTMT? Buka belum, Bu? Boleh. Izin, boleh bertanya? Silakan Pak. Siap. Besok ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanya kepada Bapak Ibu yang lain di unmute yang belum Namanya siapa Pak? Dari mana nama siapa? Nama saya Surahman. Surahman dari mana Pak? Kelas Yang nggak nanya suaranya matiin Bu. kelas 7 Saya matiin Bu. Jumlahnya Bapak Ibu untuk yang masuk siang masuknya jam berapa? Dikasih tahu. Isi tanya menanya.
Jadi mood. Oke, mohon izin saya ikut bantu untuk memandu sesi tanya jawab. Silakan untuk raise hand ya. Ini sengaja kita mute terlebih dahulu supaya suaranya jelas. Oke, baik, sudah ada 2 orang penanya. Yang pertama dari Bu Devi Nurul Azizah. Bisa di unmute ya sekarang Bu Devi Nurul Azizah. Silakan untuk di unmute terlebih dahulu. Yang lain jika ingin bertanya bisa raise hand ya. Raise hand dulu nanti baru di unmute. Baik, Bu Devi Nurul Azizah. Oke, silakan pertanyaannya mungkin bisa disampaikan. Oke, mungkin belum ada yang lain dari Bu Alelia. Untuk wanita yang nggak pakai kerudung, nanti rambutnya diikat ya, Pak? Ya, mungkin dari Pak Joko atau mungkin dari siapa ya? Ditampung dulu, Kak, ditampung dulu. 1 pertanyaan lagi ya, Pak. Oke, baik. Termin pertama. Silakan ada lagi raise hand mungkin yang lain. Oh, ini sudah ada nih, Mama Risman. Mama Risman bisa di unmute ya. Oke, silakan Mama Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 8I ya, Pak. Ya. Itu untuk seterusnya, Pak, dari absen 1 sampai 20, kita kan masuknya ada di sesi 3 ya, anak kelas 8I itu di sesi 3. Dan itu ntar berikut minggu ke depannya, begitu juga, Pak. Lanjut. Oke, baik. Sementara ditampung dulu ya. Tadi udah 2 pertanyaan, mungkin berapa pertanyaan lagi, Bu Riri? Atau mau 2 dulu dijawab dulu ya? Baik, kita tunggu mungkin dari co-host bisa bantu jawab ya. Ada mungkin Pak Joko, Bu Riri atau yang lain. Iya ya Pak. Ya. Bu, jawab. Ibu yang jawab. Pertanyaannya dari Pak Surahman, waktu untuk siswa masuk siang jam berapa? Gelombang 2 kali dia. Gelombang 2 nih. Sudah terdengar suara saya? Halo? Ya, terdengar. Oke, iya. Saya coba share screen lagi ya. Tadi Pak apa yang bertanya? Pak Surahman. Pak Surahman. Pak Surahman tadi menanyakan untuk yang shift siang bagaimana gitu ya. Tadi di sini udah dijelaskan ya Pak. Jadi kita itu belajar satu peserta didik atau satu murid itu hanya tatap mukanya 3 hari. Ya. Untuk yang shift pagi kelas 8A sampai 8E dan 9A sampai 9K ini hari Senin, Rabu dan Jumat. Yang shift siang kelas 8G sampai 8K dan 7A sampai 7K ini belajar tatap mukanya Selasa, Kamis dan Sabtu. Jamnya semua dimulai dari jam 7. Mau yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat atau Sabtu
mau dia shift pagi, mau dia shift siang, asalnya dalam PTMT masa transisi semua belajarnya dimulai dari jam 7 pagi. Ya. Jadi perbedaannya satu kelas dibagi dua gelombang. Yang nomor absennya 1 sampai 20 itu dari jam 7 sampai jam 9. Ya. Misal ini kita bicara yang si pagi tadi belajarnya Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Tadi kelasnya Mak udah ingat ya. Kelasnya yang si pagi itu 8A sampai 8E dan 9A sampai dengan 9K. Ya. Ini mereka kelas tadi itu yang berjumlah ada 16 kelas tadi, akan setiap kelas itu akan dibagi dua gelombang. Satu gelombangnya hanya 20 anak. Jadi dari nomor absen 1 sampai 20. Pembelajaran akan dimulai dari jam 7 sampai jam 9. Nanti sesi kedua yang gelombang keduanya masih di kelas yang sama, masih itu tadi yang kita lagi bicara yang Senin, Rabu, dan Jumat ya Pak ya. Itu akan masuk di gelombang yang keduanya itu jam 10 sampai dengan jam 12. Ini shift pagi. Terus yang shift siang, anak-anak yang tadi kategorinya shift siang itu kan yang kelasnya 8G sampai 8K dan 7A sampai 7K. Mereka belajarnya itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Walaupun mereka itu anak shift siang, mereka tetap belajar dimulai dari jam 7. Yang gelombang 1 mulai dari jam 7, yang nomor absen 1 sampai 20. Sisanya yang nomor absen 21 sampai seterusnya itu di gelombang kedua, yang jam 10 sampai jam 12. Ini juga mungkin nanti akan menjawab pertanyaan Ibu yang ketiga ya berarti ya Pak Susilo ya. Sudah terjawab ya berarti ya. Pertanyaan Bu Tiwi juga nyambung tadi, apakah ini akan seterusnya begitu? Iya, tidak akan ada perubahan Ibu selama 2 bulan. Karena masa transisi ini grand design-nya itu hanya 2 bulan. Setelah itu kita nanti tunggu lagi juknis berikutnya atau SOP berikutnya dari dinas ya. Itu mungkin yang bisa saya bantu jawab. Saya kembalikan lagi ke host. Oke baik, mungkin tadi ya ada 2 pertanyaan sudah terjawab ya. Mungkin satu lagi. Oh ada satu lagi, baik. Ya. Mungkin dari siapa ini? Oke mungkin bisa dijawab ya tadi pertanyaan yang kedua. Oke. Tadi ada yang bertanya, tadi Ibu siapa ya Bu? Untuk semuanya saja, untuk rambut perempuan yang beragama non-muslim, bagaimana itu intinya ya. Untuk siswa perempuan yang beragama non-muslim itu diikat. Tolong diikat dengan rapi dari rumah. Nah, ini untuk tertib saja Bu ya, kalau digerai itu suka terlihat tidak rapi. Dan untuk laki-lakinya jelas dicukur. Tadi ada yang juga dicat, bagaimana Bu siswa laki-lakinya? Tadi sudah dijelaskan, tolong dicukur modelnya 321. Nanti gambarnya itu akan di-share melalui wali kelas. Jadi Ibu silakan perhatikan grup kelasnya. Itu saja mungkin. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya. Mungkin tadi untuk 2 pertanyaan pertama. Ini juga ada tadi yang chat di chat room ini kebanyakan bertanya, apakah boleh bawa handphone, Bu? Boleh, Pak, boleh. Oke. Oh iya. Iya, di chat juga ada ya. Nah, untuk masa transisi sekarang ini, jelaskan handphone itu penting ya. Untuk kali ini mungkin ya boleh silakan saja, tetapi tetap nanti siswanya ketika KBM tidak bisa digunakan. Nah, kalau sekarang itu silakan boleh kalau memang ada HP untuk dibawa, karena nanti kan ada komunikasi kapan orang tua untuk menjemput. Tapi tolong dikasih tahu pada anak-anaknya supaya ketika KBM yang 30 menit itu dimatikan semuanya HP-nya. Selanjutnya ada juga bagaimana nih Bu kalau yang pakai baju pramuka bawahannya celana atau rok. Laki-laki tetap celana ya Bu ya. Kalau perempuan tuh rok.
rok ya Bu. Karena memang sebenarnya kalau yang kulot itu susah dicari. Makanya untuk model pramuka yang wanita itu silakan, yang penting tidak rempel-rempel seperti SD. Kalau ada kantongnya di depan itu lebih baik. Kalaupun tidak ada, ya silakan saja dibeli saja ya Bu, karena susah mencarinya. Jadi kita akan bebaskan sementara ini untuk model rok pramuka. Yang penting pakai pramuka. Kalau tidak ada dan belum ada, ya memakai yang putih biru saja, tidak masalah. Udah cukup. Oke, baik. Ini berikutnya ada lagi Bu yang raise hand atas nama mungkin dari Novan _ Regan. Ini bisa di unmute ya. Silakan Pak Novan atau Regan. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak dan Ibu Guru. Nah, tadi kan sempat dibahas mengenai ini ya, apa siswa itu harus diantar oleh orang tuanya Pak ya. Nah, apakah diizinkan siswa membawa motor ke sekolahan? Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih. Sebenarnya nggak boleh. Bahaya. Oke Pak, pertanyaannya siswa harus diantar orang tua. Dan apakah siswa boleh membawa motor ke sekolah? Sesuai aturan Pak, bahwa PTMT itu siswa harus diantar orang tua Pak. Karena memang durasi belajarnya juga cuma 2 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa tidak diizinkan membawa motor. Karena siswa memang belum punya SIM dan sekolah memang tidak ada lahan untuk parkir motor. Seandainya di luar nanti bermasalah. Jadi sebaiknya siswa diantar orang tua ke sekolah dan dijemput, dan tidak diizinkan siswa untuk membawa motor ke sekolah. Kira-kira begitu Pak jawabannya. Sebaiknya, tapi boleh juga dan orang lain. Oke, baik. Cukup jelas ya tadi untuk ini ya. Baik. Ya. Oke, berikutnya mungkin ini ada yang raise hand. Mungkin sebelum ke pertanyaan yang ada di chatroom, satu lagi. Mungkin dari Mama Gibea 7B. Oke, bisa langsung di raise hand ya. Ya. 7E ya? Ya, Mama Gibea. Ya. Iya, selamat siang Pak. Ya, silakan Mama Gibea. Ya, saya mau nanya, mungkin untuk kedepannya yang untuk non Muslim gimana ya Pak pelajarannya? Di luar atau di luar jam atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Joko atau mungkin dari tim guru. Pertanyaannya. Untuk selanjutnya, untuk belajarnya gimana? Pertanyaan dari Mama GPA ya. Ya. Untuk non Muslim, untuk selanjutnya belajarnya bagaimana gitu ya? Ya, jamnya Pak mungkin. Jamnya atau gimana Mama GPA? Lebih diperjelas pertanyaannya. Mama Gibea boleh di perjelas lagi. Maksud saya ke depannya Pak, kapan ada jamnya di luar jam pelajaran atau ekstra gimana gitu? Pelajaran, maaf Mama GPA, pelajaran agama atau gimana nih? Untuk yang non Muslim Pak. Ya, pelajaran agama atau pelajaran umum? Non Muslim. Oh ya udah, saya bantu Pak Joko. Mungkin maksudnya begini ya Bu, ya untuk Mama siapa? Mama GPA. Gibea. Apakah kan memang kalau di sekolah ini belum ada guru non Muslim ya gitu ya. Nah, ketika pelajaran agama, siswanya ada di mana? Apakah mendapatkan pelajaran materi juga
sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kemarin kalau PJJ ya Ibu untuk semuanya juga. Dan nanti juga diusahakan oleh guru agama untuk prakteknya nanti boleh ada di dalam kelas atau di luar dengan ada tugas dari guru agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Jangan khawatir nanti seperti PJJ juga itu diusahakan ada, karena kami memang sudah ada bukunya, panduannya. Ada yang dipegang langsung oleh guru agama masing-masing. Jadi silakan kalau mau mengikuti di kelas, mendengarkan saja. Boleh di luar juga sambil mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru agama juga mangga gitu ya Mama Gibia, jangan khawatir. Itu jawabannya mungkin. Bagaimana Mama Gibia? Oke Bu, makasih ya Bu. Oke, sudah. Nggak ada suaranya. Lagi sebentar ya Pak Sisilo ya, ini ada masih belum jelas. Yang belum vaksin boleh ikut tatap muka, boleh jelas. Tadi saya sudah sampaikan, jangan khawatir. Silakan boleh. Dan memang dianjurkan, jangan takut ya. Nah ada juga boleh bawa sepeda Bu, boleh, itu sebenarnya yang paling bagus. Hanya mungkin parkirnya tetap di luar gitu, itu aja. Udah cukup Pak. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasan beberapa pertanyaan sudah mewakili untuk keseluruhan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada hal-hal yang tidak paham, kurang mengerti, bisa konsultasi langsung ke sekolah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lift Bapak dan Ibu. Udah tadi udah di foto. Makasih ya Bu, Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Makasih Bu, makasih. Sama-sama. Nanti ini gimana? Klipnya. Gini. 2 jam. Udah tinggalin. Iya. Baca ya. Oh Mahmud tapi gitu. Loro. Orangnya. Iya belum rata. Kalau kan begitu ya.